Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Ratno dengan NIM 22042165. Saya akan mempresentasikan tugas minggu kedua mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu apa itu konsep sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam suatu lingkungan tertentu. Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi. Sistem merupakan bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selanjutnya yaitu sistem diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu abstrak system dan physical system. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tampak secara fisik. Contohnya, sistem teologia yaitu sistem yang berhubungan dengan pemikiran manusia dengan Tuhan. Ya, selanjutnya yaitu sistem fisik merupakan sistem yang tampak secara fisik. Contohnya yaitu sistem komputer. Nah, selanjutnya yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu sistem perputaran bumi. Yang selanjutnya yaitu sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. Contohnya yaitu peralatan-peralatan. Lanjutannya yaitu sistem tertentu dan tidak tertentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, contohnya sistem komputer. Sistem tidak tertentu yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Selanjutnya yaitu sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem terbuka adalah sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan luarnya atau subsistem lainnya. Pokok selanjutnya yaitu konsep data. Menurut KBBI, mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar. Dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Menurut Kuswandi dan E. Mutiara, data merupakan sebagai simpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan dan dapat berupa simbol, angka, dan properti. Jenis-jenis data yaitu yang pertama berdasarkan cara mendapatkannya. Data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber sebelumnya yang telah ada. Selanjutnya yaitu data berdasarkan sumber. Data berdasarkan sumber terbagi menjadi dua. Yang pertama data eksternal dan internal. Yang pertama yaitu eksternal, diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kemudian data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya, data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu data berdasarkan sifat. Data kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Yang selanjutnya yaitu data kualitatif, bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka. Data ini diperoleh melalui kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lainnya. Selanjutnya yaitu data berdasarkan waktu pengumpulan. Yaitu hanya ada satu, yaitu data cross-sectional, dikumpulkan pada waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada saat itu. Misalnya, data dari kuesioner penelitian. Data berkala dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengamati perkembangan suatu peristiwa selama periode tertentu, seperti harga makanan. Fungsi dan manfaat data. Pertama yaitu membantu dalam memecahkan masalah.
Yang kedua, dasar perencanaan yang akurat. Yang ketiga, sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, landasan pengambilan keputusan. Yang kelima, peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Yang keenam, bahan evaluasi. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu konsep informasi. Informasi adalah data yang telah diproses di dalam satu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Informasi yaitu sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa sehingga manusia dapat membedakan suatu dengan yang lainnya. Kualitas informasi tergantung dari tiga hal. Yang pertama, akurat. Berarti informasi harus terbebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa menyesatkan. Yang kedua yaitu tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang usang tidak lagi memiliki nilai. Yang ketiga yaitu relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevan informasi untuk setiap orang berbeda. Konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan informasi secara kuantitas dan kualitas yang tepat untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi manajemen yaitu informasi yang dihasilkan dari sistem informasi dapat berguna bagi pihak manajemen. Maka harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan informasi perusahaan, yaitu dengan mengetahui kegiatan untuk masing-masing tingkat manajemen dan tipe keputusan yang diambil. Tujuan dibentuknya SIM ini yaitu agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen. Sekian video dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada tugas sistem informasi manajemen pada pertemuan kedua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.